6 tahun yang lalu, aku tiba-tiba terkena serangan jantung. Saat nyawaku hampir melayang, aku malah mendapat sebuah jantung yang cocok sempurna. Ada seorang gadis meninggal karena kecelakaan. Keluarga gadis itu rela mendonorkan jantungnya. Kebetulan cocok sempurna dengan nona besar. Ayah, adik perempuan kita bisa diselamatkan. Bagus sekali. Keluarga kita, keluarga Maya harus berterima kasih kepada keluarga pendonor. Awalnya aku kira, jantung ini adalah anugerah dari langit. Tak disangka, ini adalah sebuah malapetaka. Kak Shize, mereka sengaja menyebabkan kecelakaan itu. Mereka merampas jantung kakak, menyelamatkan wanita yang hampir mati sakit itu. Keluarga Mayalah yang membunuh kakak. Kakak. Kalau aku menjual jantungmu ke rumah sakit, hanya dapat uang sekali. Lebih baik dimanfaatkan sekali lagi. Kalau Kak Shize bisa menghancurkan keluarga Maya, maka itu artinya kekayaan yang tak ada habisnya. Gu Shize sengaja mendekatiku dan menikahiku. Bersembunyi selama 5 tahun, mengandalkan kekuatan keluarga Maya dari seorang pemuda miskin menjadi tokoh terkenal di dunia bisnis. Dia memiliki kekuatan untuk menyaingi keluarga Maya, lalu menunjukkan taringnya dan membalas dendam. Selama setahun penuh, Gu Shize seperti anjing gila terus menggigit keluarga Maya tanpa henti. Sis, jangan seperti ini, aku kesakitan. Sekarang baru tahu sakit? Dulu, keluarga Maya kalian saat membunuh Xiaolan kenapa tidak berpikir dia juga akan sakit? Gu Shize, dengarkan aku. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak. Diam, kamu tahu tidak? Selama 5 tahun ini, betapa aku berharap yang mati adalah kamu. Gu Shize, apakah kamu pernah mencintaiku? Aku padamu hanya ada kebencian. Kalau kamu begitu membenciku, maka nyawaku ini akan kukembalikan padamu. Keluarga Maya pasti tidak akan menyakiti orang. Jika suatu hari kamu sadar telah menyalahkan orang, apakah kamu akan menyesal? Selamat ya, Shize. Akhirnya kamu bisa balas dendam. Malam ini berlalu, keluarga Maya akan benar-benar runtuh. Istrimu itu apakah akan meninggalkanmu? Dia mencintaiku sampai mati. Tidak bisa meninggalkanku. Lalu selama bertahun-tahun ini, kamu tidak pernah mencintainya. Hanya sandiwara saja. Dia adalah pembunuh Xiaolan. Aku tidak mungkin mencintainya. Lalu apakah kamu akan bercerai dengannya? Di dalam tubuhnya masih ada jantung Xiaolan. Aku akan menyimpannya dan menyiksanya sampai mati. Xia Mingmei, semakin besar nyalimu ya. Berani-beraninya tidak keluar menyambutku. Maya. Maya. Baguslah dia mati. Baguslah dia mati. Gu Shize, apa kamu senang karena cinta pertama kamu yang meninggal muda itu? Kata orang, arwah orang meninggal akan pulang pada hari ke-7. Mungkin Tuhan kasihan padaku, memberiku waktu terakhir untuk berpamitan dengan keluarga. Tuan Gu, ini abu istri Anda, Maya. Gu Shize. Ayah, kakak, Dasar bajingan, mana adikku? Kembalikan dia. Adikmu itu ada di sini. Aku dan ayah bahkan belum bisa melihat Maya untuk terakhir kali. Kau malah mengkremasinya. Mayatnya sudah membusuk dan bau. Jorok sekali. Kalau tidak dikremasi, masa mau dipajang buat bikin jijik orang? Apa katamu? Xiao benar. Maya terlalu kotor, harusnya dihancurkan sampai tak bersisa. Kau, ya. Gu Shize.
Seberapapun kamu membenci keluarga Maya, Maya adalah istrimu. Kalian sudah hidup bersama 6 tahun. Apa kau sama sekali tidak punya perasaan padanya? Gu Shize itu orang gila. Mana mungkin dia punya perasaan? Jangan banyak bicara dengannya. Kita bawa adik kita pulang. Gu Shize, apa maksudmu ini? Maya meski sudah mati, dia tetap milikku. Aku akan menyimpannya dan menyiksanya siang dan malam. Kau sudah memaksa Maya mati, masih kurang? Kau masih mau mengurung abunya? Kami hanya ingin mengurus pemakamannya dengan layak, agar dia bisa tenang di alam baka. Kalau kau masih punya hati nurani, kembalikan dia pada kami. Tenang di alam baka? Orang seperti Maya yang hidup dengan merampas nyawa orang lain hanya pantas terkutuk selamanya. Jangan. 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 Ming Mei. Anakku. Gusis, kamu benar-benar membenciku sampai segitanya? Bahkan sampai tahap yang sakit? Aku tulus mencintaimu selama 5 tahun. Akhirnya berakhir seperti ini. Anakku. Saat kau masih hidup, ayah tidak bisa melindungimu. Setelah kau meninggal, ayah bahkan tidak bisa menjaga abu jenazahmu. Ayah minta maaf padamu. Ayah. Aku yang tidak berbakti. Kak Shize, hati-hati jangan sampai kena abunya. Sial. Gu Shize, kamu masih manusia tidak? Waktu kamu hura-hura di luar, minum sampai muntah darah, siapa yang merawatmu? 7 hari 7 malam tanpa istirahat. Kamu lupa semuanya? Kamu sudah 7 hari tidak tidur. Cepat pulang dan istirahatlah. Asalkan suamiku bisa sembuh, aku tidak apa-apa. Itu cuma perasaan haru dirinya sendiri. Aku cuma merasa jijik. Apa katamu? Gusize, ternyata cintaku di matamu tidak ada harganya. Gu Shiza. Dasar binatang. Kak, kalau bukan karena Xia Mingmei, bagaimana mungkin Xiaolan mati? Karena kalian sangat merindukannya, akan kubuat seluruh keluarga Maya mati bersamanya. Gusize, aku sudah mati. Masih belum kau hentikan niatmu menghancurkan keluarga Maya? Gu Shize, kau akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku tidak akan pernah menyesal. Aku hanya membenci Xia Mingmei. Terlalu mudah matinya. Kak, aku yang bersalah pada kalian. Begitu Xia Mingmei mati, kebenaran di balik kematian kakakku tidak akan pernah ada yang tahu. Kak Shize. Selamanya akan jadi milikku. Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Apa aku harus mengikuti Gusize? Tidak, aku tidak mau mengikutinya. Saat masih hidup dikurung oleh Gusize di sisinya. Bahkan setelah mati pun tidak bisa lepas darinya. Xia Mingmei, kau mati dengan baik. Gusize, bangsat, aku sudah mati, kau masih sangat membenciku. Aku akan menginjak-injakmu. Bangsat, aku akan menginjakmu sampai mati. Aku dipermainkan olehmu. Masih menulis hal-hal seperti ini. Kau pasti menganggapku lucu ya? Sayang, sedang apa? Memasang papan pesan, mengingatkanmu hal-hal yang harus diperhatikan setiap hari. Hari ini, hal pertama yang harus kuingatkan adalah aku akan mengingatkanmu seperti ini seumur hidup. Xia Mingmei, matilah, aku baru senang kalau kau mati. Kalau bukan karena kalian membunuh Xiaolan, selama bertahun-tahun ini yang menemani di sisiku, bagaimana mungkin itu adalah kau? Gusize, kau memang paling mencintai cinta pertamamu.
Sayang, aku buatkan kue krim segar favoritmu. Jangan lupa makan ya. Gu Shize suka makanan manis. Setiap minggu aku selalu siapkan kue kecil untuknya. Tapi yang satu ini sudah hampir kadaluarsa. Sayang, tolong aduk krimnya. Sayang, sudah jangan main-main. Cepat buat kue kecilmu itu. Kue kecil penuh cinta pertama sudah selesai. Ikuti aku Xiaming Mei, hanya makan manisnya, jangan pahitnya. Xiaming Mei. Barang-barang sampahmu ada di mana-mana. Sudah mati masih tidak tenang. Dulu kamu paling suka makan kue kecil buatanku. Sekarang malah tidak sudi melihatnya. Sepertinya itu juga salah satu cara kamu menipuku. Lampu anggrek ini kubeli tak lama setelah kita menikah. Kamu jarang menyukai sesuatu. Tapi lampu ini sangat kamu sukai. Sayang, lihat. Itu lampu baru yang kubeli. Cantik kan? Anggrek, Kenapa? tidak apa-apa. Polanya bagus. Aku sangat suka. Benarkah? Ini pertama kalinya kamu bilang suka barang yang kubeli. Sayang, waktu itu kamu bilang punya cinta pertama. Cinta pertamamu seperti apa rupanya? Sekarang dia di mana? Dia sudah meninggal. Sayang, maaf ya, jangan sedih. Nanti aku akan menggantikan dia untuk mencintaimu dan selalu baik padamu. Sayang, orang tuaku bilang, aku orang yang paling ceria di keluarga kami. Pasti aku bisa membuatmu bahagia. Waktu itu kamu memelukku sangat erat. Meski aku kesakitan, aku tidak memintamu melepas. Aku mengira ketegaran dan kebencianmu adalah tanda kamu tersentuh olehku. Setelah jatuh cinta, aku kehilangan kemampuan membedakan benar salah. Pantas saja akhirnya aku diperlakukan sebegitu buruknya olehmu. Gu Shize, aku percaya ayah dan kakakku tidak akan menyakiti orang. Jika suatu hari kamu tahu kematian gadis itu tidak ada hubungannya denganku, apakah kamu akan menyesal? Asisten Lee segera panggil orang untuk buang semua barang Xiaming Mei. Aku tak mau melihat barang-barangnya lagi. Baik, Direktur Gu. Itu sepatu hak tinggi yang kubeli dengan susah payah begadang sampai subuh. Itu selimut yang kubawa dari luar negeri loh. Di rajut tangan hanya ada satu di seluruh dunia. Gu Shize, kalau mau pergi, pergilah sendiri. Kenapa kau buang barang-barangku? Ini di mana? Xiaolan Xiaming Mei sudah mati. Akhirnya aku sudah balas dendam untukmu. Nak, kamu cari siapa? Di sini nggak ada yang tinggal. Di sini bukannya dulu ada satu keluarga yang bermarga, Chu? Jadi ini rumah gadis itu. Mereka sudah pindah bertahun-tahun lalu. Hidupnya sekarang enak. Kamu siapa? Aku anak perempuan keluarga mereka, pacarnya Xiaolan. Xiaolan? Sudah meninggal beberapa tahun lalu. Kamu mantan pacarnya ya? Xiaolan anak yang baik. Sayang sekali, masih sangat muda, tapi sudah dibunuh orang. Benar, Xiaolan mati dengan sia-sia. Tapi untungnya, aku sudah balas dendam untuknya. Balas dendam? Balas dendam apa? Dia kan dibunuh oleh orang tuanya yang kejam. Apa katamu? Kamu bilang Xiaolan sehat-sehat saja, kok tiba-tiba dia meninggal? Keluarga Chu itu bahkan tidak mengadakan pemakaman, malah pakai perhiasan emas, beli mobil dan rumah. Pasti itu uang hasil nyawa anak mereka yang dibunuh. Aku nggak bisa ngobrol lama, harus buru-buru pulang masak.
Yang aku tahu, Chulan pasti bukan dibunuh oleh keluarga kami, keluarga Maya. Tapi aku tidak tahu rahasia apa yang sebenarnya terjadi. Xiao Xiao jelas-jelas bilang, Xiaolan dibunuh oleh keluarga Maya. Masa iya dia dibunuh oleh keluarga Chu? Aku harus tanya sampai jelas. Keluarga Maya sudah bangkrut. Kalian cari tempat lain saja. Tuan muda, Ayo pergi. Gu Shize, berani-beraninya kamu datang. Cepat keluar dari rumahku. jantung Maya Mingmei sebenarnya dari mana asalnya? Tentu saja dari mantan kekasihmu itu. Jujur saja, Bukannya ini yang ingin kamu dengar? Gu Shize, lagi-lagi kamu pura-pura apa? kesabaranku terbatas. Sebaiknya kamu bicara jujur. Hentikan. Jantung Mingmei didapatkan melalui saluran legal dari donor. Setelahnya, aku memberikan uang terima kasih 10 juta kepada keluarga pendonor. Semua dokumen dan kontrak ada di sini. Masih mau tanya apa lagi? Donasi sukarela? Mana mungkin? Ini adalah orang tua pendonor ditandatangani sendiri. Tidak ada pemalsuan sama sekali. Gu Shize, kamu lihat kan? Kematian Chulan. Tidak ada hubungannya denganku. Baik. Sungguh licik sekali ya. Keluarga Maya ingin membuat kontrak palsu semudah membalikkan telapak tangan. Kira dengan begitu bisa menipuku? Kami tidak menipumu. Bapak, Mingmei sudah pergi. Apalagi yang perlu kami bohongi? Maksud kalian? Jantung Xia Mingmei didapat dari donor sukarela, dia tidak bersalah sama sekali. Aku yang salah menyalahkannya ya. Kalian juga susah-susah banget ya memikirkan kebohongan yang begitu konyol. Kalau kamu tidak percaya bisa periksa sendiri. Periksa. Dulu, Xiaolan sedang melakukan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit keluarga Maya. Begitu keluar langsung kecelakaan, baru saja meninggal jantungnya langsung didonorkan ke Xia Mingmei. Hal yang begitu jelas. Masih perlu kuperiksa. Masalahnya tidak seperti yang kamu pikirkan. Bapak, Gu Shize, karena kamu tidak percaya padaku. Buat apa lagi bertanya? ini adalah orang tua pendonor ditandatangani sendiri. Tidak ada pemalsuan sama sekali. Tidak mungkin salah benci, aku sama sekali tidak mungkin salah benci. Halo Direktur Gu, cepat katakan kami menemukan di barang peninggalan istri selembar hasil tes kehamilan. Apa? Xia Mingmei, aku hamil. Ini laporannya setahun yang lalu. Lebih tepatnya, sepertinya Nyonya mengalami keguguran. Gu Shize, saat kau tidak tahu, aku pernah mengandung anakmu. Saat itu hubunganku dengan Gu Shize belum retak. Aku masih sangat mencintainya. Untuk menjaga kejutan, aku tidak langsung memberitahunya. Hari pernikahan tahun ini, Shize pasti tidak menyangka kejutan apa yang aku siapkan untuknya. Kok Shize belum pulang juga? Sudah larut begini? Hujannya deras sekali. Semoga dia selamat. Sayang, kok minumnya banyak banget? Hati-hati. Sayang, kamu baik-baik saja? Xiaolan, Lagi ngomong apa sih? Sayang, ayo kita ke kamar istirahat. kamu bukan Xiaolan? Tentu saja bukan. Aku Xia Mingmei. Xia Mingmei. Pergi. Itu pertama kalinya aku melihat cinta pertama yang tak terlupakan dari Gu Shize. Dia adalah seorang gadis yang terlihat sangat manis dan menawan. Di balik foto itu tertulis janji mereka di masa muda. Gu Shize dan Chulan akan bersama selamanya. Berbahagia seumur hidup.
Sayang, jangan tidur di sini, nanti masuk angin. Aku tidak menyebarkan berita tentang kejadian malam itu. Aku menyewa detektif swasta untuk menyelidiki masa lalu mereka. Nyonya, Anda ingin saya menyelidiki gadis itu. Dia memang cinta pertama Direktur Gu. Setelah meninggal dalam kecelakaan mobil, jantungnya disumbangkan kepada Anda. Apa? Seluruh hidup gadis itu ada di tanganku, di atas beberapa lembar kertas tipis. Jantungnya masih berdetak di dadaku. Nyonya, kemarin adalah hari kematian gadis itu. Hari kematian? Hari pernikahan kami. Adalah hari kematiannya. Saat itulah aku akhirnya mengerti mengapa Gu Shize menikahiku. Nyonya, Anda berdarah. Saat aku tiba di rumah sakit, anakku telah meninggalkanku untuk selamanya. Aku pulang dengan tubuh yang sakit. Tapi yang kulihat adalah Gu Shize yang duduk santai di sofa. Di tangannya ada dokumen tentang cinta pertamanya yang kuselidiki. Sejak malam itu Gu Shize melepas topengnya dan memulai penyiksaan terhadapku selama setahun penuh. Karena kamu sudah tahu semuanya, aku juga tak perlu lagi menyembunyikannya. Xiaming Mei, kenapa kamu tidak mati saja? Kamu bilang apa? Kamu telah merampas nyawa orang yang kucintai. Aku ingin kamu menebus dosa. Aku ingin kamu mati tanpa kuburan. Kamu bilang ingin aku mati tanpa kuburan. Sekarang keinginanmu sudah terkabul. Kenapa kamu masih tidak bahagia? Itu adalah anakku. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Tapi kamu tidak bisa lagi. Kenapa? Kamu terlihat sangat sedih juga. Dalam 3 hari, segera temukan pasangan Chu. Direktur Gu. Xiaming Mei, apa kau ingin membuatku menyesal dan merasa bersalah? Jangan harap, asal bisa menemukan orang tua Chu Xiao Xiao, kebohonganmu akan terbongkar. Xiaolan pasti mati karena ulahmu. Kau adalah seorang pembunuh. Dari awal juga tidak pantas memiliki anakku. Keguguran itu sudah seharusnya terjadi padamu. Aku sama sekali tidak akan bersedih untukmu. Kau benar. Semua ini memang sudah seharusnya kuterima. Aku seharusnya tidak jatuh cinta padamu. Seharusnya tidak menerima transplantasi jantung cahaya bulanmu. Hingga berakhir seperti sekarang. Semua ini aku yang cari sendiri. Mungkin tidak ada yang berani membersihkannya. Terlupakan ya. Xiaming Mei, Tiba-tiba teriak keras untuk apa? tanpa izinku, siapa yang mengizinkanmu mati? Kalau mau mati, mati saja. Sudah mati masih tidak tenang. Sudah mati masih menggangguku. Aku juga tidak ingin mengganggumu. Hari ke-7 kematianku hampir tiba. Seharusnya sebentar lagi akan pergi. Kau Menangis. Kamu nangis karena aku? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu hamil? Kenapa? Xiaming Mei. Jangan bodoh. Dia pasti teringat cinta pertamanya. Mana mungkin dia nangis karena kamu? Halo Kak Shize, kita sudah balas dendam untuk kakak, ayo kita rayakan. Halo, halo. Baik, aku segera ke sana. Oke. Kak Shize, Direktur Gu, Ayo. Direktur Gu, kupikir kau tidak akan datang. Kok istri bisa mengizinkanmu keluar hari ini? ngomongin dia buat apa? Xiaming Mei sudah. dia sudah tidur. Tidak tahu aku keluar. Wah, kamu ini menyembunyikan dari istri, salahnya jadi double. Kenapa kalian sembunyikan berita kematianku? Langsung bilang aku sudah mati bukannya lebih baik. Ayo, Direktur Gu diam-diam keluar tanpa sepengetahuan kakak ipar. Aku tidak berani memberimu minum banyak. Kalau tidak, kakak ipar pasti akan memarahiku. Xiaming Mei itu siapa? Dia pantas mengatur Kak Shize.
Kak Shize boleh minum sesukanya. Kak Shize, minum sampai mabuk. Sayang, lain kali kamu tidak boleh minum sebanyak ini lagi. Tidak minum, proyeknya tidak akan dapat. Tidak dapat ya tidak dapat. Apa yang lebih penting dari kesehatanmu? Sudah. Kamu harus janji padaku, lain kali tidak boleh menyiksa dirimu sendiri lagi. Baik, aku janji padamu. Xia Mingmei, setiap saat aku bisa teringat padamu. Kamu benar-benar seperti hantu yang tak bisa diusir. Xiao Xiao benar, wanita seperti Xia Mingmei berhak apa mengurusi aku? Minum. Minum sendirian apa serunya? Kak Shize, kita berdua minum bersama. Kak Shize, temani aku minum gelas silang. Xia Mingmei, karena kamu berani mati, maka kamu tidak bisa mengurusi aku lagi. Kak Shize. Oke. Kenapa masih diam saja? Cepat tuangkan minumannya. Ya, Kamu kenapa sih? Kamu... Nona Chu, aku sudah lama sekali mencarimu. Putri dari keluarga Maya sedang menunggu jantung yang cocok untuk menyelamatkan nyawanya. Aku punya 1 jantung di sini. Kamu bantu aku jual dengan harga bagus. Keuntungannya pasti tidak akan ketinggalan bagianmu. Kak Shize, bajuku kotor karena pelayan ini. Aku mau urus dulu. Kok kamu bisa menemukan aku di sini? Lagi butuh uang. Mau minta uang jajan dari Nona Chu. Mana ada uang? Dulu kamu minta aku menjual jantung kakakmu ke rumah sakit untuk memperpanjang nyawa putri keluarga Maya itu. Kan kamu bilang aku mau berapapun boleh. Aku sudah memberimu 10 juta. Jangan banyak omong. Kalau kamu tidak mau kasih uang, Direktur Gu pasti mau. Aku kasih uang saja. Kamu pergi dulu dari sini. Jangan coba-coba main curang. Aku punya banyak cara untuk menemukanmu. Kak Shize, kok kamu di sini? Kamu belum juga pulang. Aku datang untuk menjengukmu. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Kak Shize, ayo kita kembali dan lanjut minum. Xiao Xiao, dengan orang yang tadi itu sepertinya... Ayo pergi. Xia Mingmei. Kak Shize, Kamu sudah bangun. Xiao Xiao. Oh, kamu. Kak Shize, aku belikan kamu sup penghilang mabuk. Minumlah sedikit, pasti akan lebih enakan. Direktur Gu. Pasangan suami istri keluarga Chu tinggal di Jalan Taman Wanlan nomor 101. Kak Shize, Xia Mingmei sudah meninggal. Di sampingmu butuh seseorang untuk merawatmu. Sebenarnya aku sudah... Xiao Xiao, aku ingin mengunjungi orang tuamu. Baiklah, aku ikut denganmu. Bahkan kalau kamu menemukan pasangan keluarga Chu, lalu bagaimana? Gu Saize, apakah kamu benar-benar akan percaya pada kebenaran? Jiwaku sepertinya semakin memudar. Mungkin sebentar lagi akan menghilang. Bapak. Ibu. Shize, ya terakhir kali bertemu denganmu, masih waktu Lanlan meninggal. Xiao Xiao bilang, kamu mencari kami, ada apa? Ada keperluan apa? Terakhir kali mengunjungi rumah lama kalian tidak ada. Mendengar tetangga bilang, Dia justru olehnya dibunuh oleh orang tua yang jahat itu. tetangga bilang kematian Xiaolan. Masih ada alasan lain. Ada alasan apa? Ini semua adalah konspirasi keluarga Maya. Ya. Hal ini bukankah kamu sudah tahu sejak lama? Tapi keluarga Maya mengeluarkan bukti bahwa Xiaolan mendonasikan secara sukarela. Bahkan bilang memberikan kompensasi 10 juta kepada keluarga pendonor. Bangsatnya keluarga Maya ini
Membunuh Lanlan kami saja belum cukup, masih mau menuduhnya sebagai donor sukarela. Kasihan putriku, sudah meninggal masih difitnah. Beneran lebih tidak bersalah daripada Doi. 1.000 juta apa? Kami tidak lihat uang sepeser pun. Kas, kamu mendengar kata-kata keluarga Maya lalu curiga pada kami? Kamilah keluarga terdekat kakak. Xiao, aku... Beberapa kata terlalu kejam. Aku tidak ingin mengatakannya dan membuatmu sedih, tapi sekarang aku harus mengatakannya. Dulu, aku melihat sendiri ayah dan anak keluarga Maya menabrak kakak sampai tegas dengan mobil. Apa katamu? Tidak mungkin. Dulu, kakak periksa kesehatan di rumah sakit keluarga Maya. Kebetulan aku sedang keluar belanja. Aku melihat sendiri sebuah mobil, sengaja menabrak kakak. Ayah, ibu, cepatlah. Jangan buang-buang waktu. Baik, semua ikut kata anak kita. Astaga. Gusaize, kamu tidak boleh percaya omongan mereka. Seluruh tubuh kakakku penuh darah. Pelakunya bahkan turun untuk memeriksa apakah kakakku benar-benar sudah meninggal. Aku melihatnya dengan jelas. 2 orang yang turun dari mobil itu adalah ayah dan anak dari keluarga Maya. Cize, yang dikatakan Xiao Xiao, semuanya benar. Kamu harus percaya pada Xiao Xiao. Jangan sampai tertipu oleh orang-orang keluarga Maya. Kamilah keluarga Xiaolan. Iya, Tidak mungkin. Ayah dan kakakku bukan orang yang kejam seperti itu. Mereka pasti berbohong. Gu Shiza, kamu tidak boleh percaya omongan mereka. Maya Mingmei. Ternyata benar, keluarga Maya lah yang membunuh Chulan. Aku sampai mengira kamu mungkin benar-benar tidak bersalah. Hampir saja aku terjebak lagi dalam tipu daya keluarga Maya. Kak Shize, mau kemana? Ayah, aku sudah menyuruh orang menyelidiki rekaman CCTV kecelakaan mobil Chulan. Kita akan segera tahu alasan kematian Chulan. Setidaknya, kita harus berikan Mingmei pembuktian bahwa dia tidak bersalah. Rekaman CCTV sudah dikirim. Gusaize, apa maksudmu? Kalian akan segera mengetahuinya. Apa yang mau kamu lakukan? Jangan sentuh mereka. Lepaskan ayah dan kakakku. Bawa mereka. Ya, Ayah, kakak. Di antara kalian, siapa yang menabrak Chulan sampai tewas? Apa yang kau bicarakan? Kematian Chulan tidak ada hubungannya dengan kami. Kau pikir masa aku masih percaya omong kosongmu? Sebenarnya apa maumu? Gu Shize, tenang dulu. Chulan tidak mungkin dibunuh oleh ayah dan kakakku. ayah. Kak, Gu Shize, kalau ada dendam serang aku saja, lepaskan anakku. Gu Shize, kau tidak boleh memperlakukan mereka seperti ini. Ku mohon. Dulu, aku melihat sendiri ayah dan anaknya keluarga Maya menabrak kakakku sampai tewas dengan mobil. Xia Mingmei. Maya, kamu di mana? Keluarlah. Ayah, Kamu baik-baik saja? ayah, kak. Kalian bagaimana? Maya, jangan sembunyi lagi. Keluarlah. Gusaize, aku punya rekaman kecelakaan mobil Chulan. Ya, Pak? Kebenarannya ada di sini. Kalau kamu masih merasa kalau keluarga Maya yang menyakiti Chulan, Maka aku tak ada lagi yang bisa dikatakan. Ayah, Ibu, cepatlah, jangan buang-buang waktu. Baik, semuanya ikut kata anak perempuan kita. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin benar. Ternyata Chulan dibunuh oleh keluarganya sendiri. Dia kan anak kandung mereka.
Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Keluarga Chu menabrak anak kandung mereka sendiri. Tujuannya untuk mengambil jantungnya. Untuk ditukar dengan uang di keluarga Maya. Perkara ini, Sama sekali tidak ada hubungannya dengan Ming Mei. Xiaolan adalah anak kandung mereka. Bagaimana mungkin mereka tega membunuhnya demi uang? Kalau begitu kamu bisa memaksa istrimu sampai mati. Mereka tidak bisa membunuh anak mereka sendiri. Dari awal sampai akhir, kamu sudah dibohongi oleh keluarga Chu. Tidak mungkin. Kalau benar aku dibohongi keluarga Chu, berarti aku benar-benar salah menuduh Xia Mingmei. Rekaman CCTV itu pasti kalian yang palsukan ya. Jangan harap bisa membohongiku. Gu Saize, sampai sekarang kamu masih tidak percaya padaku. Apa ini sudah waktunya? Ayah. Kak. Sepertinya aku hanya bisa menemani kalian sampai di sini. Sungguh ingin bertemu kalian untuk terakhir kalinya. Ming Mei, Kak. Benarkah itu kamu? anakku. Kalian bicara apa? Di mana Xia Mingmei? Sepertinya Gu Size tidak bisa melihatku. Ayah. Ming Mei, ini Ayah, sebenarnya selama 7 hari ini aku selalu memperhatikan kalian. Hari ini mungkin adalah waktu terakhirku. Ming Mei. Ayah tidak bisa hidup tanpamu. Kalau kamu begini, ayah harus bagaimana? Tuhan masih mengizinkanku bertemu kalian sekali lagi. Aku sudah sangat bersyukur. Kak, maafkan aku. Ini semua salahku. Membuat kalian sedih. Tidak. Bukan salahmu. Ini salah ayah yang tidak bisa melindungimu. Kak, nanti kalau aku sudah tidak ada, kau harus jaga ayah dengan baik. Tenang saja. Aku akan merawat ayah dengan baik. Kalian bicara apa? Sebenarnya di mana Xia Mingmei? Ayah, Kak, jangan terlalu bersedih karena aku. Jaga kesehatan kalian. Hidup dengan damai dan selamat. Dengan begitu aku baru bisa tenang. Baik. Tenanglah. Di kehidupan selanjutnya, aku masih mau jadi anak kalian dan adik perempuanmu. Gu Size. Di kehidupan selanjutnya, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Ming Mei. Ayah. Ming Mei. Anakku. Maya Mingmei sebenarnya ada di mana? Katakan padaku. Maya Ming Mei, kamu di mana? Ming Mei menghilang. Dia benar-benar hilang. Tidak mungkin. Kalau kalian bisa melihatnya, bagaimana mungkin dia bisa menghilang lagi? Hari ini adalah 7 hari pertama setelah kematiannya. Dia sudah tidak punya waktu lagi. Percaya atau tidak, terserah kamu. Keluarga Maya kami tidak ada hubungannya lagi denganmu. Kalau kamu benar-benar bisa melihatnya, kalau dia benar-benar ada, suruh dia keluar dan temui aku. Dia tidak ingin bertemu denganmu. Di kehidupan selanjutnya pun, Dia tidak ingin bertemu denganmu lagi. Mustahil, dia sangat mencintaiku. Tidak mungkin dia tidak mau menemuiku. kamu yang salah menuduhnya, Kamu, yang memaksanya mati. Tidak mungkin, aku tidak salah menuduhnya. Pasti kalian yang membohongiku. Rekaman CCTV itu palsu, Maya Mingmei juga palsu. Semua ini palsu. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Apa aku baru saja bermimpi? Mimpi, kamu terlalu berharap. Bapak Gu, kami mendapat informasi bahwa teman Anda, Chulan, diduga menjadi korban pembunuhan. Harap Anda bisa bekerja sama dengan penyelidikan kami. Rekaman CCTV itu benar adanya. Benar, rekaman CCTV bukan video yang disunting. Jadi benar aku telah salah menuduhnya. Masih ada yang mau kamu katakan? Kamu harus menunggu sampai keluarga Chu hancur baru percaya. Sekarang, harap Anda bekerja sama dengan penyelidikan kami. Malam itu kamu di mana? Di rumah makan hotpot. Jam berapa?
pukul 8 malam. Terima kasih atas kerjasamanya. Perkembangan kasus selanjutnya akan kami beritahu Anda. Kondisi pasien sudah stabil. Bisa pulang dari rumah sakit. Sayang, airnya sudah siap. Kenapa selalu lupa bawa handuk? Sayang, kok lama sekali kamu berendam? Kamu tahu nggak, ini serem banget. Ming Mei, Kalau lain kali masih begini, aku marah loh. kamu sudah pulang? Aku di rumah terus kok. Kamu ngomong apa sih? Ming Mei, maaf, aku salah paham padamu, aku ini bodoh. Kamu kenapa sih? Apa yang terjadi? Sudahlah. Itu semua mimpi buruk, biarkan mimpi buruk itu berlalu. Yang penting kamu sudah kembali. Ayo kita jalani hubungan ini dengan baik. Jangan bahas apa-apa lagi. Benar bisa tidak dibahas? Kamu lupa bagaimana kamu memaksaku sampai mati. Aku mengeluarkan banyak darah. Kamu sudah lupa semuanya? Tidak, bukan begitu, tidak. Aku salah. Aku salah. Sayang, susunya gosong. Lumayan, rasanya kayak karamel. Sayang, aku merasa sangat bahagia. Aku ingin selalu bersamamu. Ming Mei suka menyiapkan susu sebelum tidur di waktu ini. Susu sebelum tidur. Iya. Susu sebelum tidur. Sayang. Ayo cepat. Sayangku, kamu suka warna ini? Akan suka sama ayah dan ibu? Ketemu lagi sama idola.
Ternyata kamu sudah kenal aku dari dulu. Kenapa nggak pernah bilang? Kenapa baru sekarang aku tahu semuanya? Kalau saja kamu beritahu aku lebih awal, mungkin salah pahamnya bisa teratasi. Bodoh sekali aku. Gu Shize, Aku paling benci warna pink. aku tahu. Tapi aku ingin agar kamu bisa mengingatku. Ingat aku, lebih baik daripada melupakanku. Gu Shize, namaku Xiaming Mei. Jangan lupakan aku. Xiaming Mei, kamu menyuruhku untuk tidak melupakanmu. Lalu bagaimana mungkin kamu meninggalkanku? Lalu bagaimana mungkin kamu tega meninggalkanku? Zhu Xiao. Benar-benar percaya padaku. Xiao Xiao, menurutmu Gu Shize bakal sadar nggak kalau Lan Lan bukan dibunuh keluarga Maya? Tenang aja, Kak Shize pasti percaya omonganku. Kita sudah tangani TKP dengan cepat, nggak ninggalin jejak apapun. Keluarga Maya nggak punya bukti. Gu Shize ini cuman bisa percaya kata-kata Xiao Xiao. Xiao Xiao kita memang pinter ya. Bisa-bisanya mikir buat nimpalin kecelakaan itu ke keluarga Maya. Si Gu Shize ini udah nafkahin kita 5 tahun, ngeluarin 30 juta, sampai bikin istrinya bunuh diri. Sekarang malah kita yang bikin dia muter-muter. Xiao Xiao, kamu harus buru-buru. Cepet-cepet jadi nyonya keluarga Gu. Mengerti? Tenang aja, Bu. Masa nggak percaya sama kemampuan anakmu sendiri? Xiamingi udah mati. Posisi nyonya keluarga Gu selain aku, siapa lagi? Kak Shize nyari aku. Malam ini jam 8, Hotel Kota Bunga. Aku ada kejutan buat kamu. Benarkah, Kak Shize? Ajak juga orang tua kamu. Aku ingin kejutan ini. Mereka juga yang melihatnya. Bagus. Gu Shize. Ini untuk Xiao Xiao kita mau melamar ya. Baik, Anak berdandan yang cantik. Lihat, banyak orang. Gu Shize ini memang kaya ya. Xiao Xiao, kalau kamu menikah dengan Gu Shize, jangan lagi main-main dengan sifat anak-anakmu itu. bisa mendapatkan Xiao Xiao, itu juga buat Gu Shize. Beruntung dan punya visi. Menjadi menantu keluarga Chu, lalu dia nanti harus berbakti baik kepada saya. Kamu tinggal di villa mewah. Cuci kaki aku dong. Pa, Apa yang kamu omongin, Kak Shize? Masa iya dia mau ngelakuin hal-hal kayak gitu? ayahmu benar. Jadi menantu keluarga Chu, nggak semudah itu. Berbakti ke orang tua. Itu yang paling utama. Oke. Pasti nggak bakal diperlakukan buruk. Wong kalian kan mertua dari Kak Shize. Dia datang buat apa? Ninglang, kamu mau apa? Gu Shize, bukannya kamu sudah tahu semua ini? Sekarang kamu ngelakuin ini. Mau apa sebenarnya? Tahu apa? Tahu apa? Dia tahu aku mau kasih kejutan buat kamu. Dia marah. Kamu pikir kamu siapa sampai bisa marah? Kamu masih mengira dirimu kakak ipar Kakak Shize. Keluarga Maya kalian sudah membunuh kakakku. Sekarang mau merusak rencanaku lagi. Bawa dia ke samping. Jangan biarkan dia merusak TKP. Gu Shize, aku salah menilaimu. Kupikir kau akan merasa bersalah. Kau yang memaksa Ming Mei sampai mati. Kau akan mati mengenaskan. Lepaskan aku. Kak Shize, dia mengutukmu seperti itu masih dibiarin aja? Menantu keluarga Maya yang menabrak Xiaolan sampai tewas pelakunya. Kenapa kau malah membiarkannya? Kalau begitu menurut kalian, harusnya aku apakan keluarga Maya? Masukkan mereka ke penjara. Jangan sampai keluar selamanya. Suruh mereka tulis surat pengakuan dosa di penjara. Kalau belum selesai, jangan dikasih makan, jangan dikasih tidur. Dan harus ganti rugi sama aku. Aku sudah kehilangan satu anak perempuan. Harus ganti rugi puluhan juta.
Baik, semuanya akan dilakukan sesuai keinginan kalian. Mohon perhatian semua. Selamat datang Bapak Gu Shize untuk Nona Chu Xiao Xiao di lokasi kejutan ini. Wah, meriah sekali ya. Kayaknya mau melamar deh. Iya, betul. Gu Shize, direktur Gu itu baru saja istrinya meninggal. Anak perempuan siapa yang begitu memesona ya? Layar besar di belakang saya adalah video yang dipersiapkan Bapak Gu untuk Nona Chu. Sebelum kejutan ini dibuka, apakah ayah dan ibu Nona Chu masih ada yang ingin disampaikan? Saya hanya punya satu kalimat. Mas kawin untuk keluarga Chu, kami harus 8.880.000. Betul, mas kawin 8.800.000. 8.800.000. Belum pernah lihat sebanyak ini. Bapak Gu, ada yang ingin Anda katakan? Tidak ada. Gu Shize, saat kamu menikahi adikku sangat miskin, uang 8.000 pun tidak bisa mengeluarkannya. Sekarang kamu malah mau memberi mereka 8.800.000. Maaf ya Ming Mei. 8.000. Itu adalah segalanya bagiku. Tidak apa-apa, aku percaya kamu pasti akan kaya di kemudian hari. Lanjutkan. Bapak dan Ibu, selain mas kawin, apakah masih ada hal lain yang ingin kalian katakan? Keluarga Chu kami punya banyak aturan. Xiao Xiao adalah mutiara kami. Kalau begitu, aku beberapa kata yang tidak enak didengar. Tapi harus dikatakan di depan. Masuk ke keluarga Chu, kami harus dalam segala hal mengutamakan keluarga Chu sebagai prioritas. Setiap hari harus memijat mertua. Dan juga paling tidak menyiapkan satu kali makan sendiri. Dan juga harus mencuci kakiku. Ini keterlaluan ya. Aturan yang aneh banget. Berani juga diajukin. Direktur Gu bakal setuju nggak ya? Bapak Gu, bagaimana pendapat Bapak? Saya tidak keberatan. Gu Shize, kamu gila ya? Beneran setuju? Direktur Gu benar-benar cinta mati. nurutin semua kemauannya. Aku nggak sabar nih. Apa yang disiapin direktur Gu buat Nona Chu? Pasti dong, bukan video biasa. Tentu saja. Pasti kejutan yang luar biasa. Iya, benar. Dia benar-benar cinta banget sama dia. Ayah, ibu, Kak Shize pasti bakal baik sama kita. Apa yang mau kalian bilang, nanti aja. Sekarang kita tonton dulu video kejutan yang disiapin Kak Shize buat aku. Ya sudah. Sekarang kita ungkap video kejutan yang disiapkan Bapak Gu. Untuk Nona Chu. Video kejutannya. Ini dia. Luar biasa ya. Apa sih? Astaga, kok bisa begini? Ini kan istri almarhumah Pak Gu? Putri keluarga Maya, Maya Mingmei. Gu Shize, maksudmu apa? Kamu sekarang pasang foto Maya Mingmei buat apa? Maksudnya menghina Xiao kami? Kak Shize, apa ada kesalahan? Baru saja Ming Mei meninggal, aku langsung menikah. Aku takut reputasimu jadi jelek. Jadi, aku ingin kalian menunjukkan sikap. Sikap seperti apa? Masa perlu ditanya lagi? Maksudnya, dia ingin kamu menunjukkan rasa hormat dan kenangan. Xiao Xiao, membungkuklah. Shize ya, nah sudah cukup kan? Belum cukup. Ini masih belum cukup. Kalau begitu Kak Shize, kamu ingin aku berbuat apa? Xiao Xiao, sujud dan beri hormat. Apa? Menyuruhku sujud? Gu Shize ini baru saja istrinya meninggal, lalu langsung menikahimu. Di belakang, pasti orang-orang akan bilang kau perempuan penghancur rumah tangga. Sekarang tunjukkan sikapmu pada Xia Mingmei. Ini juga untuk kebaikanmu. Di depan banyak orang begini, sujud memberi hormat. Malu sekali rasanya. Sujud sebentar saja kenapa? Kalau sudah selesai sujud, langsung bisa menikah dengan Gu Shize. Mas kawinnya itu 860 juta rupiah loh. Cepat ambil hati Gu Shize. Jangan sampai nanti malah jadi rumit. Cepat, sujud. Dia sujud. Ini mau apa sih? Menantuku yang baik. Lihat, Xiao kami sudah sujud juga. Sekarang sudah cukup kan? Belum cukup. Masih belum cukup? Masih kurang. Itu menantu yang baik, betul katakanlah. Apa yang kamu ingin kami lakukan? Jangan-jangan ingin kami menemani Xiao Xiao ya? Bagaimana bisa begitu Kak Shize? Mereka kan orang tua saya. Nanti segera juga akan menjadi orang tuamu. Suruh mereka berlutut kepada Xia Mingmei. Ini seperti apa? Aku juga demi kebaikan kalian. Jika kalian tidak mau... Mau? Apa yang tidak mau? Dia tidak akan rugi apa-apa. Nanti kalau aku sudah punya uang, masih takut dengan ini. Harus dengan tulus dan ikhlas. Baik, cepat.
keluarga besar ini membungkuk kepada istri yang sudah meninggal. Kalau aku mencari tempat untuk bersembunyi, benar. Muka ini terlalu tebal ya. Sungguh memalukan, tertawalah. Nanti kalau aku sudah menjadi nyonya keluarga Gu, aku akan mulut kalian satu persatu kurobek. Keluarga besar ini, ya ampun, mukanya lebih tebal dari tembok kota. Nanti kalau jadi besan keluarga Gu, Pasti malu tidak bisa angkat kepala ya. Iya, betul. Sungguh seperti badut yang memalukan. Dianggap sampah masyarakat. Kak Size, gimana sekarang sudah puas? Sekarang, waktunya mengungkap video kejutan yang disiapkan Tuan Gu untuk Nona Chu. Kak Size, yang kamu siapkan untukku sebenarnya apa sih? Aku sudah berkorban besar untuk bisa bersamamu. Kamu jangan coba-coba asal-asalan mengibuli aku. Tenang saja, pasti sesuatu yang tidak pernah kamu bayangkan. Baik. Aku percaya Kak Size. Mereka pembunuh. Ini rekaman pembunuhan. Bukan, videonya palsu. Cepat matikan Kak Size. Video ini palsu. Ini hasil rekayasa. Benarkah? Menantu yang baik, kamu jangan percaya barang ini. Iya. Masa kami tega membunuh Xiaolan? Size, Xiaolan adalah anak kandungku, yang kukandung selama 10 bulan. Mana mungkin aku menyakitinya? Kak Size, video itu pasti palsu. Kami ini keluarga kakak. Pasti keluarga Maya yang membuat bukti palsu ini. Mereka ingin menjebak kami. Siapa sebenarnya yang menabrak Chulan sampai tewas? Sekarang kalian sudah jelas kan? Kalian, keluarga Maya yang menabrak kakak sampai tewas. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kak Size, kamu harus percaya padaku. Aku ini adik kandung kakak. Aku tidak mungkin berbohong. Kamu masih ingat Xiaolan adalah kakak kandungmu. Kalian sudah mengambil 10 juta dari keluarga Maya, masih kurang? Berani-beraninya kalian menuduh keluarga Maya. Anak kita Xiao Xiao memang pintar. Bisa terpikir untuk menyalahkan kecelakaan itu pada keluarga Maya Gu Size ini sudah menghidupi kita selama 5 tahun. Menghabiskan 30 juta. Masih bisa kita perdaya sampai dia memaksa istrinya bunuh diri. Kakak Size, dengarkan penjelasanku. Minta uang saja sudah keterlaluan. Kau malah membuatku memaksa Ming Mei bunuh diri. Aku benar-benar ingin mengirim kalian ke neraka sekarang. Kakak Size, apakah di hatimu tidak ada sedikit pun tempat untukku? Tanpa Xiaolan, kau bukan apa-apa. Kalian bertiga membunuh anak kandung sendiri. Buktinya sudah jelas. Sekarang kalian ditangkap. Tidak, bukan begitu. Kak Size, semua ini bohong. Semua yang kalian katakan barusan akan kuwujudkan untuk kalian. Masukkan mereka ke penjara. Jangan sampai keluar selamanya. Suruh mereka tulis surat penyesalan di penjara. Kalau belum selesai, jangan kasih makan, jangan kasih tidur. Dan harus ganti rugi padaku. Harus ganti rugi puluhan juta. Ternyata dari awal sampai akhir semuanya hanya jebakan. Tidak. Aku tidak mau masuk penjara. Kak Size, kumohon lepaskan kami. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan bergerak. Jalan yang benar. Jangan kira mengirim keluarga Chu ke penjara sudah cukup. Kau masih berhutang nyawa Ming Mei. Tenang saja, nyawanya akan kukembalikan padanya. Omong kosong siapa saja bisa. Halo Bapak Gu, istri Bapak 7 hari yang lalu memesan cincin di toko kami untuk peringatan pernikahan. Sudah selesai. Kami tidak bisa menghubungi, jadi mohon Bapak yang mengambilnya. Pak Gu, ini untuk istri Pak Gu. Dipesan 7 hari yang lalu. Cincin pernikahan. Hubungan Bapak dan istri pasti sangat baik, ya. Sepasang cincin ini dirancang sendiri oleh istri Pak Gu, melambangkan kesatuan hati selamanya dan cinta yang tak tergoyahkan. Apalagi yang dia katakan? Dia juga bilang, buat saja sesuai sketsa rancanganku. Kalau sudah selesai, kabari aku. Jangan beritahu suamiku. Aku ingin memberinya kejutan. Kami benar-benar tidak bisa menghubungi istri Pak Gu. Kami juga khawatir akan mengganggu hari peringatan pernikahan Bapak dan istri Pak Gu. Makanya kami menghubungi Bapak. Pak Gu?
Wah, sudah lama sekali tidak bertemu. Malam ini kita minum sampai puas. Jangan bilang-bilang kakak ipar. Kenapa wajahmu kelihatan kurang sehat? Bertengkar dengan kakak ipar? Antara suami istri, mana ada yang tidak pernah bertengkar? Pertengkaran di ranjang pagi, rujuk di ranjang malam. Beli sesuatu, kasih hadiah, bujuk sedikit. Sudah beberapa hari ku bujuk, dia masih tidak mau menghiraukanku. Masa sih? Kekaguman kakak ipar padamu semua orang sudah melihatnya. Benar kan Pak Gu? Kau terlalu menjaga gengsi. Pria harus tahu kapan harus merendahkan hati. Kau benar. Seharusnya aku sudah merendahkan hati sejak dulu. Nah, gitu dong. Dia baik banget sama kamu. Merendahkan diri sekali juga nggak apa-apa kok. Berusaha lebih keras, minta maaf sama dia. Iya. Aku akan berusaha minta maaf sama dia. Ming Mei, keluarga Gu yang menjebakmu sudah ditangkap dan dipenjara semua. Sekarang tinggal Gu Shize yang belum dapat hukuman setimpal. Tapi kamu tenang aja, selama aku masih ada, aku nggak akan biarin Gu Shize hidup tenang. Kasih abu jenazah Ming Mei ke aku. Maksudmu apa? Ming Mei sudah mau ketemu kalian, tapi dia tidak mau ketemu aku. Dia pasti sedang menghukumku. Aku minta dia memaafkanku. Aku minta dia menemuiku. Dulu kan kau yang menumpahkan abu jenazah Ming Mei. Kalau bukan karena ayahku, abu jenazahnya saja tidak akan terselamatkan. Masih berani-beraninya kau minta abu jenazahnya? Benar. Semua salahku. Aku buta mata dan hati. Aku memang brengsek, tapi berikan dulu abu jenazah Ming Mei padaku. Sekarang kau baru tahu menyesal? Dulu ngapain aja? Kasih sayang yang datang terlambat lebih hina dari rumput. Pergilah kau. Aku tidak akan menyerahkan abu jenazah putriku ke tangan orang yang membunuhnya. Kau mau apa? Aku harus membawa Ming Mei pergi. Jangan coba-coba menghalangiku. Gu Shize, dulu kan kau yang memaksa Ming Mei mati. Sekarang kau di sini berpura-pura penuh kasih? Dia tidak mau menemuimu di akhir hayatnya. Artinya dia tidak ingin bertemu denganmu. Kau merebut paksa abu jenazahnya, hanya melanggar keinginannya. Kalau kau benar-benar peduli padanya, hormatilah dia. Kau selalu saja mementingkan dirimu sendiri. Kau mau memaksanya mati, ya kau paksa mati. Mau menghinanya, ya kau hina. Kau tidak pantas bertemu Ming Mei lagi. Kembalikan abu jenazahnya padaku. Tidak bisa. Ming Mei adalah milikku. Jangan ada yang coba merebutnya. Tak ada seorang pun yang bisa mengambilnya. Lepaskan, anak. Lepaskan sekarang. Aku tidak akan melepaskan. Aku pasti tidak akan membiarkan Ming Mei jatuh ke tangan orang bajingan seperti dia. Lepaskan sekarang. Kamu ingin membuatnya jatuh lagi? Membuat adikmu tidak bisa hidup tenang? Ming Mei. Ini memang karma buruk. Pastor, bagaimana caranya aku bisa menemui istriku? Hanya dengan naik ke surga, kamu bisa kembali bertemu dengan jiwa yang telah meninggal. Naik ke surga? Tuhan mengasihi semua orang. Asal kamu benar-benar bertobat, kamu juga bisa bertemu orang yang sudah meninggal. Apa yang harus aku lakukan? Santai saja, tutup matamu. Aku akan menanyakan beberapa hal. Kamu ingin bertemu istrimu lagi? Karena setelah istrimu meninggal, dia masih ada di sampingmu. Hanya saja kamu tidak menghargainya, benar kan? Benar. Sekarang dia bersembunyi, tidak mau bertemu kamu. Aku sudah tahu. Dia masih ada. Asal kamu sungguh-sungguh bertobat, kami akan terus membantumu sampai kamu bisa bertemu dengan mendiang istrimu. Benarkah? Tapi harus bergabung dengan kami, membayar iuran keanggotaan. Baru kami akan membantumu. Asalkan aku bisa bertemu istriku, uang bukan masalah. Bersimpu dan renungkan dosamu dalam hati. Kami akan panggil arwah mendiang istrimu. Baik. Kalian sedang apa? Berhenti, semuanya berhenti. Kami sedang membantu tuan ini memanggil arwah mendiang istrinya. Tolong jangan ganggu. Ini zaman apa lagi? Masih berani menipu di sini? Awas, ku telepon polisi dan kalian ditangkap. Jangan sembarangan menuduh kami. Kau tidak percaya, kami juga tidak mau bantu. Ini urusanku, bukan urusan kalian. Gu Shize, apa kau gila? Orang-orang ini jelas penipu, kau tidak lihat?
Mereka tidak menipuku. Mereka tahu Ming Mei pernah di sampingku, tahu dia bersembunyi, dan tidak mau menemuiku. Selama aku terus bertobat, mereka bisa bantu aku temui Ming Mei. Tidak ada yang boleh menghalangiku bertemu Ming Mei. Kamu kan seorang direktur grup Cakra. Kamu sampai trik kecil ini saja tidak bisa melihatnya. Menurutku kamu benar-benar gila. Aku tidak gila, aku sangat sadar. Lanjutkan abaikan mereka. Tadi upacaranya terganggu harus mulai ulang. Ini harga tambahan. Isi sebanyak yang kamu mau. Kamu masih belum mengerti. Ini jelas-jelas menipu uangmu. Apa tipu tidak tipu, ini transaksi suka sama suka. Gu Shize, sadarlah. Kenapa kamu memukul orang? Bicara. Kamu sebenarnya kerja apa? Kalau kamu masih bicara aneh-aneh, aku sendiri yang antar kamu ke regu penegak hukum. Minglang, lepaskan dia. Cepat bicara. Kami cuma sedang pentas. Juga tidak melakukan apa-apa padanya. Ini semacam pertunjukan imersif hal baru di era baru. Mengerti tidak? Ayo pergi. Terima saja kenyataannya. Jangan setiap hari bikin diri sendiri jadi gila-gilaan. Ya ampun. Keinginan pasien untuk bertahan hidup sangat lemah. Keluarga harus siap mental. Gu Shize, kau sudah menunggu 50 tahun. Akhirnya menunggu sampai hari ini. Nanti kalau ketemu Maya Ming Mei, minta maaf yang baik-baik padanya. Aku akan ingatkan kamu seperti ini seumur hidup. Lain kali jangan lagi menyiksa diri sendiri. Kue kecil penuh cinta pertama sudah selesai dibuat. Ikut aku, Maya Ming Mei. Hanya makan manisnya, tidak makan pahitnya. Saiz, akhirnya kau balas dendam. Malam ini berlalu, Keluarga Maya akan benar-benar runtuh. istri kamu itu apa akan meninggalkanmu? Aku kembali ke 50 tahun yang lalu. Aku benar-benar kembali. Kamu mau kemana? Ming Mei. Gu Shize. Semua ini salahku. Aku yang terlalu bodoh. Jangan hukum dirimu sendiri. Jangan takut. Aku akan antar kamu ke rumah sakit sekarang. Aku pasti tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Kak Shize, Ming bilang kamu tiba-tiba menghilang dari bar. Dia menelepon dan menyuruhku datang untuk menemuimu. Ternyata kamu demi dia. Gantung diri. Cuman pura-pura aja. Kak Shize, kamu memukulku? Memang kamu yang kupukul, bajingan pembohong. Kak Shize, kamu pukul aku. Memang kamu yang kupukul, dasar pembohong. Kak Shize, kamu kenapa? Aku Xiao Xiaolo, adiknya kakak Xiaolan. Berani-beraninya kamu menyebut nama Xiaolan. Keluargamu menabraknya sampai mati. Tidak bersembunyi saja sudah keterlaluan. Masih berani datang ke sini untuk menipu. Kak Shize, dari mana kamu dengar semua ini? Apakah Xia Mingmei yang memberitahumu? Dia hanya membohongimu. Dulu aku terlalu bodoh. Belum menyelidiki kebenarannya, langsung percaya pada omong kosongmu yang busuk ini. Aku tidak. Sekarang jangan coba-coba menyalahkan Ming Mei lagi. Satpam, ada pembunuh di sini. Segera tangkap dia. Kak Shize, bukan seperti itu. Sayang bagaimana? Aku antar kamu ke rumah sakit sekarang. Jangan takut. Ming Mei? Sayang, kamu sudah bangun. Gimana perasaanmu? Ada yang nggak enak? Sayang, aku pulang. Kali ini kita nggak punya dendam apapun. Kita bisa mulai dari awal lagi. Kamu bilang selama 5 tahun di sampingku semuanya cuma pura-pura. Setiap hari kamu pengen banget bunuh aku.
Itu cuma omong kosongku. Aku buta dan bodoh. Aku ditipu Chu Xiao. Aku kira perasaanku padamu cuma kebencian. Tapi sebenarnya, orang yang paling aku cintai adalah kamu. Sayang, aku salah. Semua salahku. Kamu pukul atau marahi aku terima. Tapi jangan kecewa padaku. Jangan cuekin aku. Kamu juga bikin keluarga Maya bangkrut. Minggir. Ming Mei. Gu Shize, kamu bikin keluarga Maya bangkrut. Masih kurang, mau bunuh adikku juga. Maaf, semua salahku. Begini. Aku akan segera suntik modal ke grup Xia, 10 miliar, biar grup Xia bangkit lagi. Hal ini anggap saja nggak pernah terjadi. Gampang banget kamu ngomong. Kalau gitu, boleh nggak aku tusuk kamu sekarang, lalu bilang maaf? Boleh, mau tusuk silakan. Aku nggak bakal komentar apa-apa. Kamu pikir aku nggak berani? Kak. Mas, jangan gegabah. Jangan berpikir dua kata palsu bisa dianggap seperti tidak terjadi apa-apa. Kamu hanya ingin aku melukaimu dengan sengaja, lalu memasukkan aku ke penjara. Dan akhirnya menghancurkan keluarga Maya. Aku beritahu kamu. Jangan pernah berpikir begitu. Aku tidak bermaksud seperti itu. Aku benar-benar ingin menebus dosa. Aku bisa membuktikannya kepada kamu. Asisten Lee, sekarang segera tanamkan modal ke perusahaan Maya sebesar 10 miliar. Tidak. Tanamkan modal tanpa batas. Asalkan bisa membuat perusahaan Maya bangkit kembali. Berapa miliar pun boleh. CEO Maya. Grup Cakra memberi kita modal ratusan miliar. Perusahaan kita hidup lagi. Sekarang kamu percaya? Aku benar-benar ingin menebus dosa. Di masa depan, aku tidak akan melakukan hal yang merugikan kamu lagi. Cakra, ayo kita bercerai. Sayang, apa katamu? Kamu tidak bahagia. Biarkan keluarga Maya bangkrut. Kalau bahagia, kembalikan kejayaan keluarga Maya. Aku tak mau terlibat dalam permainan perasaanmu. Sayang, aku ditipu oleh Chu Xiao. Ini bukan maksudku. Bahkan jika Chu Xiao menipumu, itu karena dari lubuk hatimu kau merasa. Kami adalah orang seperti itu. Makanya kau memilih percaya padanya. Tidak ada kepercayaan di antara kita. Sudah tidak perlu lagi bersama. Perlu. Aku mencintaimu, sayang, aku sudah kembali. Aku akan menebus semua ini. Aku akan memulai dari awal. Sayang, jika kau memang bersikeras untuk bercerai denganku, langkahi saja mayatku. Jika kamu benar-benar ingin bercerai denganku, langkahi dulu mayatku. Apa yang kamu lakukan ini? Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak bisa bercerai denganmu. Ming Mei, percayalah padaku, beri aku kesempatan sekali lagi. Letakkan pisau itu. Kamu harus janji dulu padaku, jangan bercerai. Baik, aku janji padamu. Aku tahu di hatimu ada aku. Tenang, kali ini aku pasti akan menjagamu dengan baik. Tidak akan membiarkanmu terluka sedikit pun. Akhirnya kita kembali ke rumah kita. Sayang, lihat. Sayang, kue yang kamu buat kita makan bersama. Gu Shize, kamu tidak ingin bercerai. Apakah karena jantungku? Ini adalah satu-satunya hal yang tersisa dari cinta pertamamu di dunia ini. Kamu ingin menemani jantung ini. Benar kan? Tentu saja tidak, hanya kamu yang ada di hatiku. Hanya kamu. Orang yang tidur di sampingku selama 5 tahun. Mengatakan semuanya hanya kepura-puraan. Gu Shize, aku sudah bingung mana perkataanmu yang harus kupercayai. Maaf, aku yang telah menyakitimu, tapi percayalah padaku. Mulai sekarang tidak akan ada orang lain di antara kita, Ming Mei. Sebenarnya sudah dari dulu. Aku sudah menyukaimu. Apa? Aku ingat, kamu pernah mengirimiku surat cinta berwarna pink. Kamu? Waktu di sekolah, kamu setiap hari menontonku main bola. Kamu tahu aku tidak suka warna pink, tapi tetap memberiku barang pink. Sejak saat itu, aku sudah menyukaimu. Kamu ingat? Aku selalu ingat kamu. Ming Mei, beri aku kesempatan lagi, kesempatan untuk memperbaiki ya. Kalau aku tidak melakukannya dengan baik, kamu bisa pergi kapan saja dariku. Ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu. Aku
Hamil. Apa? Baru saja diperiksa, baru 2 minggu. Jadi, di kehidupan sebelumnya, aku memaksanya sampai mati, Mingmei dan anak kedua kami. Kamu tuh ngapain? Aku benar-benar kejam. Bahkan tidak tahu kalau kamu hamil. Aku yang tidak memberitahumu. Untungnya aku terlahir kembali. Semuanya bisa kita mulai dari awal lagi. Mingmei, kamu nggak enak badan. Kamu terlalu tegang. Sekarang, kamu adalah orang terpenting di dunia ini. Size, kenapa kamu memasukkan Xiao Xiao ke penjara? Di matamu, apakah masih ada Xiaolan? Kamu berani memperlakukan adiknya seperti ini? Kamu berani memukulku? Sis, kamu ini mau apa? Kalau kalian tidak muncul, aku hampir saja melupakan kalian. Kenapa Chu Xiaoxiao tidak memberitahu kalian? Aku sudah tahu kalau Chu Lan tewas ditabrak oleh keluarga Chu. Apa yang kamu omongin? Masa kami tega menabrak Xiaolan? Xiaolan kan anak kandungku sendiri. Aku nggak mau dengar lagi omongan munafik seperti ini. Kalau kalian berani macam-macam dengan aku, jangan salahkan aku nanti. Bocah brengsek, berani-beraninya kau memukul kami. Akan kubuat sampai kau membusuk di penjara. Oh ya, kalau gitu kita lihat. Siapa yang lebih dulu masuk penjara? Kalian yang mulai mengganggu Size. Hukum pasti bisa membedakan yang benar dan salah. Gimana ini? Dia sepertinya sudah tahu kebenarannya. Tenang, mereka tidak punya bukti, Gu Shize. Hah, aku tidak tahu dari mana kau dengar. Omong kosong itu. Untuk sementara, aku kira kau sudah dibohongi keluarga Maya. Aku tidak akan mempermasalahkanmu. Lepaskan Xiao Xiao dulu. Kalian pikir kalian siapa sampai bisa menawar denganku? Asisten Li segera kirim orang ke rumah sakit keluarga Maya. Bagaimana kalau kita pulang duluan? Urusan Xiao Xiao kita bicarakan lain hari. Tidak boleh. Xiao Xiao sudah ditahan beberapa hari. Dia harus diselamatkan. Hah, cuma telepon beberapa kali. Bisa membuat gua takut. Ketika gua di luar menghadapi badai, kamu masih minum susu. Bahkan kalau kamu bisa memanggil orang datang, apa yang bisa kamu lakukan terhadap gua? Kamu. Gu Shize, kamu serius? Kalau berani menyentuh gua, kamu akan selamanya tidak bisa menjadi menantu keluarga Chu lagi. Dia ngomong ngawur, delusi. Bawa dia ke tim penegak hukum. Lepaskan, jangan sentuh gua lagi. Kalau tidak, gua akan membuatmu tak bisa makan. Aduh, ketua Gu menganiaya orang tua. Masih ada keadilan tidak? Aduh, 2 anak perempuan gua yang malang ini. Ini bukan yang sering muncul di berita ketua Gu dan putri keluarga Maya? Siang-siang menganiaya 2 orang tua sungguh keterlaluan. Jangan rekam. Aduh, anakku, yang satu tewas karena mereka, yang satunya lagi dijebloskan ke penjara. Direktur utama grup Gu itu benar-benar semena-mena. Tolong kalian nilai, ini benar apa salah. Ayo lihat semuanya. Ya ampun, sejaham itukah grup Gu? Ini benar-benar berita besar tahun ini. Kamu pergi dulu, aku yang urus di sini. Aku ingin berdiri di sampingmu. Kalian membuat keributan seperti ini hanya karena kalian pikir aku tidak punya bukti, jadi tidak bisa menghukum kalian. Sayangnya, aku sudah mendapatkan rekaman CCTV kalian menabrak Chu Lan sampai tewas. Ada yang mau kalian katakan? Simpan saja untuk diberitahukan kepada tim penegak hukum. Apa? Semuanya. Kedua orang ini memanfaatkan simpati kalian. Jangan sampai kalian tertipu, mereka cuma bisa omong. Sedangkan aku punya bukti yang nyata. Bisa buktikan mereka adalah pembunuh. Kamu. Juga buat fitnah cuman modal mulut, bantah fitnah sampai capek kaki. Mending dengar kata petugas. Yang ada buktinya. Lebih baik daripada cuma modal mulut. Ayo pergi. Masih ada akal-akalan apa lagi? Keluarin semuanya. Soalnya sisa hidup kalian cuma bisa sama Chu Xiaoxiao mondok di penjara. Kami nggak punya jalan hidup. Kalian juga jangan harap hidup enak. Shize. Mingmei. Shize. Kamu tidak apa-apa?
Luka kecil, tidak apa-apa. Lukanya sedalam ini masih bilang tidak apa-apa. Hati-hati. Aku akan ajak satu orang mati bersamaku. Aku tidak rugi. Cize, bertahanlah. Aku tidak apa-apa. Jangan takut. Cize. Kenapa aku di rumah sakit? Bukankah aku kembali ke 50 tahun yang lalu? Lukanya baru saja dibalut. Belum boleh turun dari tempat tidur. Ini bukan mimpi. Tentu saja bukan mimpi. Kamu hampir membuatku mati ketakutan. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anak itu? Anaknya juga baik-baik saja. Baguslah, asalkan kamu dan anak baik-baik saja, aku bagaimanapun tidak apa-apa. Jangan bicara sembarangan. Aku butuh kamu, anak juga butuh kamu. Kamu tidak boleh celaka sedikit pun. Gu Shize, kudengar kau menyelamatkan adikku, nyaris kehilangan nyawa. Bagaimana lukanya? Hanya luka kecil, tidak apa-apa. Luka kecil apa? Kata dokter. Hampir merusak organ dalam. Wah, kau masih punya hati nurani. Istirahatlah dengan baik, cepat keluar dari rumah sakit. Dokter, bagaimana kondisi istriku? Tenang, Dada. Ibu dan anak selamat. Lihat kau sangat khawatir. Sayang, ayah pasti akan melindungimu dan ibu. Aku akan menggunakan nyawaku untuk menjaga kebahagiaan yang sulit didapat ini. Anak ini hidungnya mirip aku, mulut dan matanya mirip kamu. Gu Shize sudah cukup bermimpi indah. Apa? Kamu lupa bagaimana caramu memaksaku bunuh diri. Aku tidak. Aku mulai lagi dari awal, kamu tidak mati. Aku sudah mati. Tidak. Kamu tidak mati. Aku sudah jadi abu. Bukankah ini yang kamu sendiri katakan? Berdasarkan apa kamu merasa tenang menikmati akhir yang bahagia dan sempurna ini? Berdasarkan apa kamu merasa kalau diulang sekali lagi, aku akan punya akhir baru bersamamu? Karena aku terlahir kembali. Semuanya berbeda dengan sebelumnya. Kamu hidup dengan baik, kita punya anak baru. Ini semua hanya mimpimu saja. Tidak, bukan. Mingmei, apakah kamu masih belum memaafkanku? Apakah masih ada yang kurang baik dariku? Katakan padaku, aku bisa berubah. Sudah terlambat. Masih ada waktu, semua yang kamu katakan bisa aku ubah. Aku mohon padamu. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Apa? Aku bilang aku tidak mencintaimu lagi. Tidak, Mingmei. Kamu masih marah padaku, kan? Bagaimana mungkin kamu tidak mencintaiku? Kamu pasti bercanda. Kita sudah kenal sejak lama. Kamu selalu menyukaiku. Aku juga menyukaimu. Sejak hari kamu memaksaku mati, aku sudah tidak mencintaimu lagi. Siapa yang akan menyukai seorang musuh yang menyebabkan kematiannya sendiri? Aku mengikutimu selama 7 hari, melihatmu membuang semua barangku, melihatmu menyebabkan kematian ayah dan kakakku. Orang sepertimu. Bagaimana mungkin aku masih mencintaimu? Tidak, bukan begitu. Aku telah memperbaiki semuanya. Aku tidak menyebabkan kematianmu. Semua ini tidak pernah terjadi. Karena kamu sedang bermimpi. Tidak, aku tidak bermimpi. Kita punya anak. Lihat. Anak perempuan. Aku di mana anak perempuan kita? Mendapatkan segalanya. Bagaimana rasanya kehilangan segalanya lagi? Semua ini akhirnya akan berakhir. Kamu tidak tahu betapa aku membencimu. Tidak. Kamu tidak mungkin membenciku. Kamu mencintaiku. Aku juga mencintaimu. Jangan biarkan aku mendengar kata itu lagi. Aku merasa jijik. Mimpi indah ini sudah cukup. Selamat tinggal, Gu Shize. Selamat tinggal, Gu Shize. Tidak, jangan. Aku tidak mau berpisah denganmu. Aku akan membawamu pergi. Tapi aku tidak mau ikut denganmu. Aku tidak mau lagi terlibat denganmu. Tidak, tidak mungkin. Kesalahan yang sudah dilakukan tidak akan bisa diperbaiki selamanya. Aku selamanya tidak akan pernah memaafkanmu.
Bahkan jika kau tidak memaafkanku, aku akan tetap mengikutimu selamanya.